Sampean sendiri jadi wali semisal, paling bapak kamu sendiri, ibu kamu tidak percaya, karena kamu darah dagingku, lahir dari saya. Kok tiba-tiba wek metu wek, bahasa Jawanya wek metu wek koni, aku jadi wali, arek kapan koni, kayak gitu. Jelas itu ada unsur meremehkan. Itu orang tua ya, guru ke murid, muridnya diangkat jadi wali, gurunya paling yang meremehkan, biar ngaji nang aku. Sekarang sok orang terkenal jadi wali. Makanya gini kesimpulannya, ada orang jadi orang terhormat, punya derajat tinggi di akhirat itu biasanya yang tidak percaya itu 3 orang. Yang pertama, keluarganya sendiri. Yang kedua, sahabatnya sendiri. Orang yang mulai kecil sampai beliau dewasa biasa kumpul bareng, ngopi bareng, tidur bareng. Yang ketiga, tetangganya sendiri yang nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nga'danil judi wal karama ba'il ilmi wal hilmi wal ikami barik wa salim alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan membaca kitab Nurul Iman dan Syamsul Munirah, hadis yang ke-30 dari 50 hadis yang akan kita baca sampai di hadis yang urutan ke-30, riwayat sahabat Anas dan sahabat Sahal bin Sa'ad. Semoga semua ilmu yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, menyambut hari pertama masuknya bulan Rabiul Awal. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami' auliya Indonesia, jami' auliya tis'ah, jami'ul ulama wa auliya wa syuhada al-madhkur asma'um fi hadal kitab, jami'i walidaina, nama kedua orang tua hamba kita sebut, jami abaina wa matina wa masyaikhina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Asyri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin wa Sahlin bin Sa'ad radhiyallahu anhuma an Rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam qala innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansori wal muhajirah faqalu mujibina lahu nahnu alladzina bay'na Muhammadan alal jihadi ma bakina abadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih, diriwayatkan dari dua sahabat Nabi, yaitu sahabat Anas bin Malik dan sahabat Sahal bin Sa'ad. Kedua beliau pernah mendengar telinganya bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Tujuan orang hidup di dunia ini adalah pulang kampung akhiratnya, bukan urusan dunianya saja. Faghfir, terus Nabi berdoa, faghfir lil ansor wal muhajirah, oleh karena itu ampunilah ya Allah dosa-dosanya sahabatku, sahabat Ansor orang Mekah, yang sahabat Ansor orang Madinah yang menyambut saya, yang menolong saya, yang memfasilitasi saya hijrah, wal muhajirah, dan sahabat muhajirin, yaitu orang Mekah yang menyertai hijrah saya ke Madinah. Faqalu mujibina lahu, pada saat Nabi doa faghfir lil ansor wal muhajirah, ampunilah dosanya sahabat Ansor dan sahabat muhajirin ya Allah. Lalu sahabat semuanya mengabulkan doa Nabi seraya berucap serempak, nahnu alladzina bay'na Muhammadan alal jihadi ma bakina abadan, kami semua adalah manusia-manusia yang senantiasa membaiat Muhammad untuk berperang di jalan Allah selagi jiwa raga kami masih ada, selagi nyawa masih dikandung badan kami, selagi kami masih ditakdir hidup oleh Allah. Ma bakina abadan. Dari sini menyimpulkannya kasih sayangnya Nabi kepada sahabatnya. Jadi kita itu dianjurkan niru. Jadi orang-orang yang hidup di sekitar kita itu didoakan setiap hari. Nabi itu mendoakan para sahabatnya. Makanya setiap selesai sholat fardu kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosanya orang-orang yang pernah saya sakiti, dosanya orang-orang yang aku punya hakul adami kepada orang tersebut, dosanya orang-orang yang dulu harta bendanya pernah aku curi, dosanya orang-orang yang dulu pernah saya pukuli, dulu pernah saya sakiti, dosanya orang-orang yang saya punya tanggungan hakul adami kepada dia. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, dan dosanya seluruh umat Islam, umat beriman, laki maupun perempuan, manusia maupun bangsa jin, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Orang kalau sering mendoakan orang lain, mintakan ampunan untuk orang lain, kesimpulannya Allah akan bermurah hati mengampuni dosa kita sendiri. Semua wali Allah itu sibuk mendoakan orang lain setiap hari. Oleh karena itu ketika beliau meninggal dunia, termagnet semua orang berbondong-bondong hadir ke acara hallnya beliau, karena semasa hidupnya beliau sibuk doakan umat. Ketika wafat, umat banyak yang mendoakan beliau. Nabi pun juga demikian. Terus yang kedua, ucapan sahabat nahnu alladzina bay'na Muhammadan al jihad sebagai bukti kesetiaan baktinya para sahabat kepada Nabi. Imannya sangat tebal. Saya sendiri pernah membuktikan, saya nyoba tidak pakai sandal di Madinah atau di Mekah. Saya kira sama kayak di Indonesia ya. Ternyata panasnya kayak gitu, sampai jenjet-jenjet. Pakai tungkak masih kalah tumitnya. Terus yang saya pikirkan, pantesan dulu sahabat itu yang asalnya ribuan,
gara-gara disuruh perang pas bulan Ramadan, perang Badar, tinggal 313 orang. Panasnya kayak gitu. Ibaratkan sekarang ya, pas bulan Ramadan ya, saya ngajak sampean perang, haus, perut lapar, cuaca panas. Kalau orang imannya tipis, tidak tebel, pasti murtad. Demikian pula yang terjadi zaman itu. Berarti orang 313 orang ini ya, imannya tebel di dalam hati, tidak ingkar sama sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya visi misi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Kanjeng Nabi adalah qitalul murtadin, memerangi orang murtad. Yang aslinya ribuan tinggal segitu yang masuk Islam pas perang Badar. Ini sebelum Fathu Mekah ya, 313 orang. Memang sengaja ditakdir seperti itu sama Allah. Jumlah tentara Badar 313 orang ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama persis kayak jumlahnya tentara Raja Tolut. Di akhir surat Baqarah itu ada kisah peperangan Raja Tolut melawan tentara kaum Amalika Raja Jalut. Dan jumlah tentaranya 313 sama Raja Tolutnya. Termasuk di antara 313 orang ini adalah orang tuanya Nabi Daud dan Nabi Daud dan seluruh saudara-saudaranya. Dan termasuk di antara 313 orang ini adalah Nabi Samuel. Nabinya kaum Bani Israel pada waktu itu ada Nabi Samuel. Nabi Daud masih kecil, masih muda, masih remaja. Tapi yang Allah takdir bisa membunuh Raja Jalut itu Nabi Daud. Hanya Nabi Daud diambil menantu oleh Raja Tolut dan dijadikan raja juga. Diteruskan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Itu tentaranya Raja Tolut itu juga diuji haus oleh Allah. Diuji bengawannya segar, dilarang minum ketika haus. Kecuali orang yang minumnya cuma satu teguk saja. Illa man ightarofa ghurfatan biyadi di Al-Qur'an. Kecuali yang hanya minum satu teguk, satu cakupan, satu telapak tangan saja, itu masih diampuni. Jumlahnya yang minum satu cakupan 313 orang. Yang asalnya tentara yang Raja Tolut rekrut itu jumlahnya 700.000. Tersisa 313 orang. Persis dengan jumlahnya tentara perang Badar. Dan sama persis dengan jumlahnya Rasul. Jumlahnya Nabi yang Allah jadikan Rasul itu 313. Jadi setiap bilang Nabi belum tentu Rasul. Setiap Rasul pasti Nabinya. Jumlahnya Nabi itu 124.000. Apa bedanya Rasul sama Nabi? Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan kenabiannya kepada umat, tidak wajib ngaku aku jadi Nabi. Tapi kalau Rasul wajib menyampaikan risalahnya, kerasulannya kepada umat. Sekarang Rasul yang Allah utus untuk kalian semua adalah aku. Itu kalau Rasul. Jadi kalau Nabi mastur, tertutup eksistensinya, reputasinya, jadi dirinya tertutup. Tapi kalau Rasul pasti viral, pasti booming weh. Di situ. Terus di dalam kitab Fawaidul Muhtaroh dijelaskan jumlahnya para wali setiap periodenya, setiap masanya tidak pernah kurang dari hitungannya para nabi. Yaitu berapa? 124.000 wali. Jadi seluruh belahan dunia ini jumlahnya wali tidak pernah kurang, tidak pernah lebih dari 124.000. 124.000. Dari 124.000 wali itu ada 313 orang yang Allah viralkan, yang statusnya hampir mirip dengan Rasul. Jadi lebih banyak wali yang Allah tutupi jati dirinya daripada wali yang terkenal. Kesimpulannya gitu. Wali yang mastur itu posisinya kayak Nabi, nyamar jadi tukang parkir, nyamar jadi tukang bangunan, nyamar jadi pedagang di pasar, tukang becak, tukang ojek ya.
nggak nampak ini ustadz apa gus apa kiai habib. Jadi yang Allah viralkan di seluruh dunia cuma 313 orang yang posisinya sama kayak Rasul. Jadi kelihatan perannya lah di masyarakat. Kalau yang posisi wali yang kayak Nabi tadi ya tertutup, nyamar meedan, jadi kayak orang gila ya Nabi Khidir gitu. Jadi dari sini apa hikmahnya ya? Hikmahnya wali yang masyhur biar kita selalu introspeksi diri, selalu mengaca. Dengan kita dekat kepada orang yang wali yang masyhur itu termasuk kategori alladzina man idza ru'u dzukirallah. Seseorang yang ketika kita pandang maka dapat menggetarkan hati kita ingat Allah. Orang ini, saya gara-gara kumpul orang ini hati saya selalu terketuk ingat Allah terus. Taksyairu qulubuhum li dzikrillah. Selalu ingat Allah. Berarti orang istimewa itu. Jadi kepribadiannya sudah memotivasi kita tanpa perlu beliau menceramahi. Belum berkalam ya. Sudah mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Takut kebaca aibnya dan seterusnya kan biasa gitu. Itu berarti itu termasuk wali yang terkenal. Tapi dengan adanya wali yang mastur, yang Allah tutup jati dirinya, hikmahnya adalah biar kita tidak gampang berburuk sangka kepada siapapun. Kadang orang yang kita anggap hina itu malah wali. Kadang teman tidur kita, teman ngopi kita setiap hari wali. Yang jarang menghormati wali, semisal wali dari kaum pria, itu paling istrinya sendiri atau anaknya sendiri dan orang yang sering kumpul setiap harinya. Ma'rifatul arif billah asyaddu min ma'rifatillah. Mengenal sosok orang ini apakah waliullah apa bukan, itu lebih sangat sukar daripada mengenal Allahnya. Mengenal seseorang ini punya derajat tinggi di sisi Allah apa tidak, itu lebih sangat sulit daripada mengenali Allahnya. Lebih sangat sulit. Karena apa? Karena wali itu juga makan sama seperti kita makan. Karena wali juga minum sama seperti kita minum. Karena wali juga tidur sama seperti kita tidur. Karena wali itu juga guyonan sama seperti kita guyonan. Li'annal arif billah yakul wa yashrab wa yanam wa yadhak mithlaka. Karena kekasih Allah itu juga minum, makan, tidur, bercanda, bergurau sama seperti kamu. Ini sifat manusiawinya. Makanya di hikam itu subhanalladzi satara sirrul khususiyah bidzuhuril basyariyah. Maha suci Allah yang menutupi sifat istimewa dengan menampilkan sifat manusiawinya. Paling orang yang jarang ketemu wali itu kita sowan ke kiai yang terkenal walinya Allah. Paling kita takut, segan ya. Kayak ketemu Allah kan. Padahal ketemu makhluknya. Seolah-olah kita ketemu Allah, takwanya bukan main. Karena apa seperti itu? Karena hatinya para wali kepada Allah itu sungkannya juga sama seperti hati kita sungkan kepada beliau. Terus orang-orang yang di sekitar beliau kenapa kok tidak sesungkan orang yang baru ketemu atau jarang ketemu beliau? Kayak istrinya, kayak anaknya, kayak hatamnya yang setiap hari ya tahu guyonannya beliau, tahu tidurnya. Karena mereka Allah tutupi dengan sifat manusiawinya wali itu. Yang mereka pandang bukan cahaya hatinya, tapi yang mereka lihat adalah penampilan lahiriahnya. Sampai ada cerita Syekh Abdurrahman Bajal Haban ya. Beliau diangkat jadi wali, tapi beliau sendiri tidak tahu, tidak sadar. Satu saat karena punya istri yang galak ya, diusir sama istrinya. Satu saat beliau ini kelaparan dan ingin istirahat berteduh di dalam gua, ketemu dengan petapa di dalam gua 3 orang. Saya boleh nggak numpang di gua ini? Singkat cerita ini di provinsi Hadramut. Terus ya boleh, tapi syaratnya kalau waktunya makan ya kita doa bareng.
gitu. Akhirnya beliau mengabulkan persyaratan bisa istirahat di dalam gua oleh 3 orang ini. Hanya hari pertama, yang orang pertama ini doa kepada Allah, langsung ibaratkan sekarang turun dari atap ya, atapnya gua itu turun 1 bungkus nasi, dimakan 1 orang, yang lain ikut kenyang dengan melihat saja. Terus hari kedua, orang kedua yang giliran doa kepada Allah, turun lagi 1 bungkus. Hari ketiga juga demikian. Terus hari keempat giringan Syekh Abdurrahman Bajal Habban doa. Cerita ini juga disebutkan di kitab Manhajus Sawi dan Fawaidul Mu'taroh. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Habban doa, langsung turun 4 bungkus blok. Akhirnya situ edang dibagi rata 4 orang, 1 persatu dapat 1 bungkus. Akhirnya yang 3 orang tadi petapa itu curiga, penasaran gitu, jenengan doa apa, biasanya turun 1 bungkus kok dapat jatah semua. Saya doanya gini, ya Allah, saya minta rizki makanan kepadamu dengan bertawasul dengan barokahnya wali-wali yang ditawasuli oleh 3 orang di belakang saya. Doanya begitu, langsung mudun 4 bungkus. Akhirnya 3 orang yang tanya, apakah jenengan tahu siapa wali yang kami tawasuli setiap hari kalau minta rizki? Saya tidak tahu. Yang jelas pokok saya doanya gitu, ya Allah, saya minta rizki kepada jenengan dengan bertawasul kepada semua wali yang biasa ditawasuli ke 3 orang ini. Doanya singkat padat. Emangnya siapa yang biasa kalian tawasuli urusan rezeki? Ke-3 orang ini jawab, kami dapat wangsit, kami dapat isyarat, kayak ada bisikan gitu, kalau kalian minta rezeki makanan cukup tawasul kepada kekasih Allah yang ada di wilayah ini, di provinsi Hadramaut, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Habban. Ke-3 orang ini tidak tahu kalau orangnya di depan. Dan Syekh Abdurrahman Bajal Habban sendiri ini tidak pernah sadar kalau beliau jadi wali, gara-gara sabar punya istri yang cerewet, yang galak. Ini hikmahnya. Akhirnya Syekh Abdurrahman ini pulang ngomong ke istrinya, cara bahasa sekarang, dek, aku iki jadi petapa, aku wali. Jadi namanya istrinya ya, masa ya, cerita katanya tadi ini enggak Pak Wali Banda sampean metu tau gini. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Habban minta maaf dan istrinya kemudian dapat hidayah bertobat. Singkat ceritanya gitu. Jadi kesimpulannya wali-walinya Allah itu ada 3 macam. Ada kadang ya, wali itu sudah dikasih tahu kalau dirinya wali dan orang lain pun tahu, tapi yang jelas beliau tidak pernah ngaku. Yang kedua, ada model wali yang hanya orang lain dikasih tahu, tapi beliaunya sendiri tidak pernah sadar kalau sudah jadi wali kekasih Allah. Yang ketiga ini hanya beliaunya sendiri yang Allah kasih tahu hatinya kalau beliau sudah jadi wali dan orang lain tidak dikasih tahu. Ini yang bahaya, namanya wali yang mastur. Kalau yang kedua tadi ya masyhur. Yang mastur ini bahaya, kalau sampai disakiti Allah tidak terima. Kalau yang terkenal tadi tidak mungkin orang berani menyakiti ya. Karena ada hadis sahih, man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi, hadits qudsi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku umumkan peperangan untuk dia. Ada 2 orang yang langsung Allah umumkan peperangan. Maksudnya bahasa kitanya itu walat lah. Bukan wali itu yang mendoakan jelek kepada orang yang menyakiti, bukan. Tapi kekasihnya wali itu yang tidak terima kalau kekasihnya disakiti. Siapa? Allah. Tidak ada wali doakan jelek umat, itu tidak ada. Semua wali pasti selalu mendoakan baik. Nah, turun pangkatnya kalau doakan orang jelek. Ada 2. Yang pertama ini orang yang menyakiti kekasih Allah, yang kedua adalah orang yang makan barang riba.
fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Di Al-Quran, orang yang mengkonsumsi barang riba atau yang mengadakan hal yang riba, itu Allah umumkan peperangan dari Allah dan dari Rasulnya. Dibenci Allah ya dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Biasa nganakno duit, biasa meribakan. Riba itu artinya lebih. Alhamdulillah hadir tuh, Mas. Hadir. Sehat. Sik ngopi sik, Mas. Jadi intinya tidak ada wali yang aku dirinya wali, tidak ada. Kadang ada orang yang belum jadi wali sudah dikasih karomah, itu ada. Rubama rozakol karomah malam takmul laul istiqomah. Di hikam itu terkadang Allah memberikan rizki karomah, hal-hal yang menyalahi adat kebiasaan kepada seseorang yang masih belum istiqomah, kepada orang yang aslinya masih belum sampai ke makom yang sempurna, kepada seseorang yang aslinya masih belum jadi walinya Allah. Sudah bisa al-masyu fil ma, jalan di atas air, al-masyu fil hawa, bisa jalan di angkasa, terbang, bisa toyul ardi, bisa melipat bumi. Itu ada karomah yang kayak gitu. Ada wali Allah yang diberi karomah melipat bumi, kayak Syekh Hasan Al-Basri, sebagaimana di Jami'u Karomatil Auliya. Syekh Hasan Al-Basri orang Basra, Irak. Tapi setiap hari kalau sholat fardu di Masjidil Haram Mekah, Irak sama Saudi Arabia, ini beda negara. Syekh Hasan Al-Basri ini termasuk min ahlil khotwah, orang yang diberi kelebihan karomah bisa melipat bumi, satu langkah nyampe ke Mekah. Setiap sholat fardu selalu ada di Mekah, nggak pernah telat sampai akhir hayatnya. Dan banyak, ini cerita ini mutawatir, banyak orang yang menyaksikan. Ada kan wali itu tidak pernah kelihatan sholat Jumat, padahal Jumatannya di sana. Ada yang kayak gitu. Kayak guru saya Kiai Nur Hasan bin Nawawi yang kemarin di Holi juga sama seperti si Hasan Al-Basri. Baru sadar keluarganya dan santri-santrinya kalau ternyata beliau ini sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Datang ketiga syekh dari Timur Tengah, sowan ke pondoknya, ke dalamnya. Kok sampai 2 pekan, 2 Jumat kok beliau tidak pernah ada. Ternyata beliau sudah meninggal dunia. Dari situ kemudian keluarga dan santrinya, bahkan istrinya pun baru tahu kalau suaminya ternyata sholat Jumat. Sholat Jumatnya langsung di Masjidil Haram. Berarti beliau ini begitu luar biasanya menutupi ibadahnya bahkan kepada orang yang tinggal di dalam rumah, ini bisa tidak tahu. Ini contoh kayak si Abdurrahman Bajalhaban, istrinya memang tidak tahu suaminya jadi wali, apalagi anaknya. Jadi ibaratkan ginilah, semut cari gajah, tapi semut jalan di perut gajah, di badan gajah. Sampai kapanpun semut ini, hewan yang kecil ini, tidak akan pernah berjumpa dengan gajah, tidak akan pernah melihat bahwasanya gajah itu binatang yang besar, raksasa, versi semut. Karena dia jalan di perut gajah. Coba semutin menjauh, barulah si semut sadar ternyata gajah itu besar. Banyak kan orang yang biasa kumpul dengan orang yang punya derajat tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah, dia tidak sadar karena orangnya hidup di sekitar kita. Tapi kalau menjauh baru sadar, dinampakkan karomahnya oleh Allah. Sampai lihat gunung dari jauh indah, coba sampai mendekat, ada tinjakan, miring pepohonannya. Yang dekat malah tidak menikmati keindahan itu, yang jauh menikmati indah gunung. Sama seperti itu. Orang yang punya derajat tinggi itu kadang tidak kelihatan bagi sahabat-sahabatnya, kerabatnya. Makanya dari situ Allah mentakdir orang tua Rasulullah SAW wafat sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Alhamdulillah. Jadi apa? Nabi kok ditakdir yatim mulai kecil.
Biar yang dipanggil nabi bukan bapakku, tapi Allahku, Tuhanku. Jadi langsung Allah yang pilih panggil. Yang kedua, namanya orang tua ke anak ini darah dagingnya, pasti ada unsur meremehkan, menyepelekan. Kamu anak bau kencur, anak kapan kamu lahirnya, ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali. Kan biasanya orang tua itu pasti tidak percaya kalau anaknya punya derajat tinggi. Makanya Allah takdir orang tua nabi meninggal dunia sebelum nabi dilantik menjadi rasul di usia 40 tahun gitu. Sampean sendiri jadi wali misal, paling bapak kamu sendiri, ibu kamu tidak percaya karena kami darah dagingku, lahir dari saya. Kok tiba-tiba wek metu wek, bahasa Jawanya wek metu wek kondi aku jadi wali, arek kapan kondi, kayak gitu. Jelas itu ada unsur meremehkan. Itu orang tua ya, guru ke murid, muridnya diangkat jadi wali, gurunya paling yang meremehkan, biar ngaji nang aku. Sekarang sok orang terkenal jadi wali. Makanya gini kesimpulannya, ada orang jadi orang terhormat, punya derajat tinggi di akhirat itu biasanya yang tidak percaya itu 3 orang. Yang pertama, keluarganya sendiri. Yang kedua, sahabatnya sendiri. Orang yang mulai kecil sampai beliau dewasa biasa kumpul bareng, ngopi bareng, tidur bareng. Yang ketiga, tetangganya sendiri yang nggak percaya. Itu dulu teman sekolah saya itu Gus Ikdam tuh. Sekarang viral ya. Yang meremehkan tuh teman sekolahnya, teman kelerengnya, teman layangannya. Karena apa? Mereka semua melihat kita dulu, bukan melihat kita yang sekarang. Begitu pula yang terjadi kepada diri Nabi. Kenapa Allah mentakdir orang tua yang meninggal dulu? Tidak usah jauh-jauh ke orang tuanya. Abu Jahal sendiri, tetangganya Nabi, yang dulu sering gendong Nabi, bahkan Nabi pernah hilang yang nemukan Abu Jahal. Abu Lahab yang dulu sering gendong Nabi, sampai budaknya dimerdekakan ketika kelahirannya Nabi. Pamannya sendiri, adiknya orang tua. Beliau sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi umur 40 tahun ngaku jadi Nabi, beliau ini yang gengsi mengakui kenabian Nabi. Karena apa? Merasa pernah gendong Nabi, merasa Nabi umurnya di bawah dia jauh. Arek kapan Muhammad yang ngaku jadi Nabi? Kan gitu bahasa sekarangnya kayak gitu. Biar tidak terjadi seperti itu, Allah mentakdir hikmahnya mewafatkan kedua orang tuanya sebelum Nabi dilantik. Kok seandainya orang tua Nabi ditakdir hidup kayak Abu Jahal, Abu Lahab, mungkin ya hampir sama. Ada faktor meremehkan. Namanya orang yang usianya lebih muda, beliau lahir lebih dahulu daripada Nabi. Di situ hikmahnya di situ. Makanya di ayat wajadaka dhallan fahada. Ini ayat ini mengisahkan Abu Jahal menemukan Nabi yang ketika hilang diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah, ingin diberikan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Di tengah jalan dibawa malaikat Jibril sama Mikail, terus hilang, lapor ke Abdul Muthalib, dicari-cari tidak ketemu. Semua orang Mekah kebingungan. Dan Abdul Muthalib tawaf 7 kali berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan cucuku. Terus Allah mentakdir Abu Jahal lah orang pertama yang menemukan Rasulullah SAW. Mulai Kanjeng Nabi masih kecil, masih usia ibarat ya 3-4 tahunan lah. Biasa digendong, biasa dikonceng pakai onta. Padahal Abu Jahal sendiri Allah takdir menyaksikan irhas. Irhas itu kejadian aneh sebelum dilantik menjadi nabi, sebelum dilantik menjadi wali, itu namanya irhas. Kalau sudah lantik jadi nabi terus ada kejadian aneh namanya mukjizat.
Kalau sudah dilantik jadi wali, ada kejadian aneh namanya karomah. Sebelum dilantik jadi nabi, jadi wali, terus nampak keanehan, kelebihan yang luar biasa yang di luar nalar pikiran manusia. Khorikul ada, ini namanya irhas. Di Maulid Simtudura itu ada irhasot, yang dimaksud itu kejadian aneh sebelum dilantik menjadi rasul. Abu Jahal menyaksikan pada saat Abu Jahal Amr bin Hisham yang menemukan Nabi di bawah pohon apa gitu di jurang gitu. Terus untanya ini disuruh deprok, ngerti deprok amane, disuruh merendahkan pantatnya karena mau dibonceng. Ketika Rasulullah SAW ditaruh di belakang Abu Jahal atau dipantati lah, untanya tidak mau berdiri. Untanya Abu Jahal tidak mau berdiri. Dan ketika Rasulullah SAW ditaruh di depan Abu Jahal, untanya tanpa disuruh oleh Abu Jahal berdiri sendiri. Lalu ketika sudah berdiri, untai ditaruh di belakang lagi, dibonceng lagi. Rasulullah dipantati, duduk lagi, tidak mau jalan. Itu berulang-ulang seperti itu sampai 3 kali. Aneh anak kecil ini. Sampai unta saya tidak nurut ke saya, lebih nurut ke kamu Muhammad. Ini Nabi masih kecil, usia 4 tahunan. Abu Jahal sudah Allah kasih tahu kelebihan beliau. Tapi kenapa kok usia 40? Berapa tahun berikutnya ya? 36 tahun berikutnya ketika Kanjeng Nabi sudah usia dewasa. Abu Jahal orang yang menentang kerasulan Nabi. Karena yang jelas karena punya hati yang sombong, gengsi. Bukan tidak pernah dikasih tahu sama Allah. Sering menyaksikan kejadian aneh sampai ketika memberikan Rasulullah SAW kepada Said Abdul Muthalib ini, Abu Jahal cerita, wahai Abdul Muthalib, kamu punya cucu aneh luar biasa. Saya sendiri sampai heran. Saya gonceng, saya pantati unta saya, duduk nak mau jalan. Saya taruh di depan Muhammad ini berdiri sendiri, jalan sendiri, tidak saya suruh. Saya taruh di belakang lagi, duduk lagi unta saya. Lebih nurut kepada cucumu daripada kepada saya sendiri yang punya unta bertahun-tahun saya kendarai. Itu Abu Jahal menyampaikan kepada Abdul Muthalib. Kisah ini ada di kitab Hasyiatus Sawi ceritanya. Sering Abu Lahab sendiri ya sering. Tapi namanya hidayah tidak masuk ke hati orang itu, tidak Allah kehendaki. Faman yashrah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Semua orang yang hatinya lapang masuk Islam, itu berarti hatinya diberi cahaya Allah. Makanya di awal doa, Allah menawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, sama seperti kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Cahaya matahari luar biasa, meskipun di dalam rumah kena sorot mas ya, di siang hari ya. Ketika cahaya hidayah Allah masuk ke dalam hati kita ya sama kayak gitu, sama seperti di dalam rumah masih kena cahaya matahari, padahal sudah tertutup genteng, tertutup pintu, tembok, masih tembus dari saking tajamnya cahaya matahari. Demikian pula ketika nur hidayah Allah masuk ke dalam hati kita, meskipun tertutup oleh raga kita tetap masuk. Makanya doanya gitu, ya Allah sinari hatiku dengan cahaya hidayahmu sama seperti kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Nah, jelas ya. Kita lanjut. Ani bin Abbasin, kuat mat, satu hati saya. Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabha wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wala nakiftu athyaba wala sya'ra rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi mendoakan maghfirat tadi, ada yang terlupakan
Dan kemarin juga doa Nabi, Allahumma ja'al bil Madinati faima ja'alta bi Makkah minal barakah. Jadikanlah kota Madinah dua kali lipat barokah yang ada di kota Makkah. Umirtu bi qaryatin takulul qura yaqulu Yasrib wa yal Madinatan finna sakama yang fil kiru khubsal hadid. Engkau perintah aku hijrah ke Madinah. Madinah itu bisa melenyapkan orang-orang yang musyrik, sebagaimana tir bisa menghilangkan karatan-karatan besi. Nah, gitu. Sekarang murni kholis di Madinah, di Mekah itu murni orang Islam. Arti orang non muslim dilarang masuk ke kota Mekah sama kota Madinah. Kalau di Jeddah, di ibu kota Saudi, di Riyadh, itu campur muslim sama non muslim. Kita cari orang yang tidak pakai jilbab banyak, nah cadaran banyak, Cina, Amerika campur aduk. Tapi kalau Mekah Madinah dilarang non muslim, ditangkap sama polisi Mekah, tangkap sama polisi Madinah kalau agamanya tidak Islam. Sampai segitunya itu gara-gara doanya Nabi. Madinah sudah Allah sterilkan dari orang-orang musyrik. Bahkan dua kota ini kelak yang tidak bisa diinjak oleh Dajjal karena dibentengi oleh malaikat-malaikat Allah. Tuh, kalau yang tidak bisa dijamah oleh Ya'juj Ma'juj itu Gunung Tursina. Kalau oleh Dajjal Mekah sama Madinah. Itu istimewa. Berarti dua kota ini dua kota pilihan Allah. Mekah dijadikan tempat kelahiran nabinya, Madinah dijadikan tempat meninggalnya nabinya. Sudah kota pilihan. Berarti Mekah sama Madinah ini punya cahaya langsung tembus ke langit 7. Kota pilihan. Dipilih untuk dijadikan kelahiran nabinya, dipilih untuk dijadikan tempat meninggalnya nabinya. Dulu Nabi lahir di kota Mekah 3 hari sebelum Nabi lahir. Nabi lahirnya hari Senin kan. Pas hari Kamisnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari sebelum Nabi lahir itu terjadi pembantaian Ashabul Fil, tentara-tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang punya nama asli Raja Ashram, penguasa dari negeri Yaman dan Oman di bawah naungan kerajaan Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ini membawai Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi hari Kamisnya dihancurkan Ashabul Fil, tentara-tentara gajah itu. Makanya pujiannya orang Jawa, lahiran Nabi tahun gajah, ya yang dimaksud itu 4 hari sebelum Nabi lahir Allah utus burung ababil untuk menghancurkan tentara gajah. Yang gajah yang dibawa oleh Raja Ashram ini jumlahnya 1000. Alfu fil, 1000 gajah. Dan tentara yang dibawa oleh Raja Abraha itu 60.000 pasukan. Dan Raja Abraha ini tidak semerta-merta langsung menghancurkan Ka'bah karena ada faktor balas dendam. Raja Abraha atau Raja Ashram ini terkenal raja yang halim, bermurah hati kepada rakyatnya yang dipimpin. Dari saking sayangnya kepada kaumnya, Raja Abraha membangunkan sebuah kanisa, sebuah gereja besar yang tidak kalah jauh dengan keindahan Masjidil Haram. Dan di dalam gerejanya Raja Ashram ini terdapat Ka'bah palsu, Ka'bah tandingan. Bukan sengaja ingin membuat Ka'bah palsu, tapi karena sayangnya ke orang Yaman sama orang Oman ya, biar mereka kalau haji tidak jauh-jauh ke Mekah, cukup di negerinya sendiri. Tujuannya Raja Abraha kayak gitu. Kemudian orang Arab dari keturunan bangsa Arab, jadi dari Waladin Nadir bin Kinana, itu Nadir bin Kinana ini saudara namanya Malik bin Kinana. Malik bin Kinana ini kencing dan berak
di gereja itu, kemudian kotorannya diusap-usapkan ke Ka'bah palsu, ke patung-patung di sekitarnya. Akhirnya si Raja Abraha ini setelah ketahuan siapa pelakunya ternyata dari orang Arab Mekah. Dari situ kemudian Raja Abraha dendam, ingin menghancurkan Ka'bah. Tuh. Jadi sini dari cerita ini dapat disimpulkan kita itu ke orang Kristen, ke orang non Muslim jangan gampang mencaci maki Tuhannya. Ketika Tuhan mereka kita lecehkan, mereka akan melecehkan Tuhan kita yaitu Allah dengan tanpa ilmu. Lebih parah nanti dampaknya. Makanya di antara wasiatnya Nabi, pesannya Nabi kepada tentara Islam sebelum mereka berangkat perang, pasti Nabi itu pesannya, jangan ganggu orang yang sedang ibadah di gereja, jangan sakiti wanita, jangan bunuh anak kecil. Pasti perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khaybar, perang Khandaq, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Mustalik, selalu pesannya kayak gitu. Karena kalau sudah orang Kristen ini disakiti mereka dan sakit hati, mereka akan lebih parah membantai umat Islam. Dan Raja Abraha ini sebelum menghancurkan Ka'bah ini masih pamit dulu kepada kakeknya Nabi, yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Permisi dulu, boleh nggak Raja Abraha ini menghancurkan Ka'bah? Biar semua orang kalau haji ke Yaman, ke gereja di situ ada Ka'bah besar dan model kanisannya gerejanya itu mirip Masjidil Haram, bahkan lebih megah. Terus Sayyid Abdul Muthalib jawab begini, kalau bisa jangan, karena ini Baitullah, nanti yang punya marah. Baitullah rumahnya Allah, nanti kalau rumahnya Allah ini nanti yang punya marah, bukan punya saya. Terserah kalau kalian mau, kalau nggak mau saya nasihati terserah, kok usahakan jangan. Akhirnya kembali utusan ini kepada Raja Asyar Raja Abraha, menyampaikan ucapan Sayyid Abdul Muthalib yang pada waktu itu menjadi tokoh bangsa Quraisy Mekah. Sampaikan lagi, saya tetap ingin menghancurkan Ka'bah, biar Ka'bahnya cuma satu. Nah ini kalau orang ingin haji tinggal ke Yaman. Ya sudah, yang jelas kalau ini punyanya Allah, Ka'bah ini bukan punya saya, nanti Allah yang tidak terima. Silakan ya kalau mau. Hanya tetap orang ini tidak mau dinasihati Raja Abraha ini. Ini akhirnya Allah ngutus burung ababil menghancurkan tentara gajahnya. Dan tahun ini tahun jadikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pas hari Kamis ya. Hari Kamisnya Nabi lahir, hari Seninnya. 4 hari selanjutnya Nabi lahir. Jadi kejadian ini, dari kesimpulan ini ya, berarti mulai sejak dulu orang itu banyak yang haji sebelum Nabi diutus. Ikut ajarannya siapa? Ikut ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, itu. Agamanya Nabi Ibrahim itu Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan agamanya Kristen, tapi beliau itu ikut agamanya Hanif, Islam. Agamanya Nabi sebelum Nabi Muhammad ini namanya Islam. Tidak ada agamanya. Jangan dikira agama itu hanya punya umatnya Nabi Muhammad SAW saja. Inna dina indallahil Islam. Agama samawi, agama dari Allah itu Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Kristen. Ada orang salah paham dikira Islam itu umatnya kan yang Nabi itu. Nabi-nabi sebelum Allah itu agamanya Islam. Seperti itu. Terus sampai di Al-Quran itu ada ayat gini, kenapa kok orang baca maulid itu, baca tiba itu selalu ada doa minta ampun kepada Allah habis tola al-badru alaina. Contohnya, Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah bibarkatil hadi Muhammad, ya Allah ampunilah dosa kami barokahnya Nabi al-hadi Muhammad yang membawa petunjuk. Itu dasarnya pakai Al-Quran. Walau
annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Kok seandainya orang-orang yang sudah berbuat dolim, yang sudah berani mendolimi dirinya sendiri dengan berani maksiat, berani melanggar perintah Allah, mereka datang kepadamu Muhammad, umatmu yang sudah terjerumus kepada perbuatan dosa lalu sowan kepada kamu, datang menemuimu, bahasanya Allah, ja'uka, ketika sudah ada di hadapanmu, fastaghfirullah, lalu umatmu itu baca istighfar, minta ampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, lalu istighfarnya dibantu oleh Rasul, lawajadullah tawwabar rahimah, maka pasti dia akan menemukan Allah, menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Nah, itu dasarnya pakai Al-Quran. Kita tidak bisa sowan ke makamnya Nabi ya, kan sunatnya sowan ke makam Nabi ketika di hadapan makam Rasul ini baca istighfar, biar istighfar kita dibantu oleh Nabi. Kalau tidak bisa sowan kepada Nabi, ya Nabi kita undang, kita hadirkan di setiap kita sholat. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Di setiap kita baca sholawat maulid. Kalau tidak bisa ke Madinah sendiri, ya Nabi yang kita undang. Ketika Nabi hadir lalu kita doa, banyakan doa istighfarnya keterima. Itu maksudnya. Dari kesimpulan hadis ini berarti Nabi itu lebih sering di Madinah, jarang ke Mekah. Keistimewaan Madinah suruh jadikan 2 kali lipat barokah daripada di Mekah, padahal Mekah tempat kelahiran beliau sendiri. Kenapa kok ulama-ulama kita itu punya makalah hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari keimanan. Sampai tahu tanah ini nisbat kepada manusia pertama yang diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam. Air ini nisbat kepada anak cucunya yang diciptakan dari air sperma. Tanah, air. Dan dasarnya apa? Kan bukan hadis ini. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Apa sejarahnya? Ketika Nabi lama di Madinah, orang Mekah sedikit yang masuk Islam. Sampai banyak yang minta doa kepada Nabi. Golongannya Abu Sufyan bin Harb sebelum beliau masuk Islam sekeluarga. Muhammad, katanya orang-orang, buktikan kalau memang engkau ini Nabi beneran, doakan celaka kami orang Mekah. Akhirnya Nabi doa, Allahumma a'inni alaihim bisaba'in kasaba'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku agar Mekah itu dikasih krisis moneter 7 tahun sebagaimana yang telah engkau berikan kepada musibah kaumnya Nabi Yunus. Bagaimana musibah yang menimpa kaumnya Nabi Yunus, krisis moneter 7 tahun. Artinya akhirnya Mekah ini tidak ditakdir hujan selama 7 tahun. Ketika hujan tidak turun, nandur apa saja, nanam apa saja, tidak mungkin panen. Ketika sudah tidak ada yang bisa panen, maka semua orang kelaparan. 7 tahun tidak hujan, banyak orang yang mati kelaparan. Abu Sufyan datang lagi, diutus oleh orang Quraisy Mekah. Datang ke Madinah, Muhammad, katanya kamu ini menjadi nabi yang diutus rahmatan lil alamin. Kok teganya melihat umatmu sengsara, kelaparan? Akhirnya doa lagi Nabi, minta dihujani. Kemudian hujannya overdosis, 7 hari tidak berhenti. Kalau sudah 7 hari tidak berhenti hujannya, 24 jam kali 7. Nah, akhirnya kebanjiran, banjir bandang di Mekah. Hanya Abu Sufyan datang lagi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Muhammad, doa lagi ke Tuhanmu, hentikan hujan. Hanya Nabi berdoa, hujan berhenti. Oleh karena itu ketika Nabi dan para sahabatnya datang ke kota Mekah, orang Mekah masuk Islam tanpa dipaksa. Kejadian ini dikenang dengan Fathu Mekah dan dirayakan dengan perayaan Idul Adha, hari kemenangan umat Islam. Kalau perang Badar ya Ramadan, dirayakan dengan Idul Fitri, kayak gitu. Kan disebut hari kemenangan, menang.
Itu pernah Mekah itu seperti itu. Makanya di surat Quraisy, di ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was shaif, biasanya orang Mekah, orang Quraisy itu kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim kemarau ke Syam. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhannya Ka'bah, bukan suruh sembah Ka'bahnya. Alladzi at'amahum min ju', yang mengenyangkan perutmu, yang merezekikan makanan. Berarti bukan makanan yang mengenyangkan, tapi Allah. Wa amanu min khauf, yang membikin kalian aman dari rasa takut. Karena orang Mekah dulu takut ke Raja Abraha, Allah amankan. Utus burung ababil. Orang Mekah dulu ketakutan karena tidak hujan lama, terus Allah amankan dengan turunnya hujan. Orang Mekah ketakutan gara-gara 7 hari tidak henti-henti hujannya, Allah berhentikan. Itu wa amanahum min khauf. Ini maksudnya itu. Sedang orang Madinah tanpa susah payah, gampang masuk Islamnya. Makanya sholat pun ya beda-beda. Sholat Jumat itu pertama kali dilakukan di Madinah, bukan di Mekah. Sholat duhur itu di Mekah. Mereka itu duhur pelan-pelan bacaannya, kalau Jumat keras. Kok seandainya ketika di Mekah itu keras semua bacaan sholatnya, niscaya pasti umat Islam disakiti, terutama pada saat sujud, dihantam kepalanya, ditendang perutnya. Ketika rukuk gimana? Hanya Nabi menyarankan ketika zuhur, asar itu pelan. Maghrib, isya, subuh separuh keras, separuh pelan. Subuh karena orang kafir tidur semua. Maghrib, isya mereka sibuk mempersiapkan tidur malam dan makan malam. Kalau sampai mendengar umat Islam waladhdallin amin, langsung dihampiri, diganggu. Dan imam kita, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i ini berijtihad sesuai sejarah, biar sejarah ini tidak terhapus. Jadi orang sholat itu tetap pelan meskipun faktor penyebabnya sudah tidak ada. Kita sholat zuhur meskipun keras tidak diganggu sama orang kafir. Tapi sengaja Imam Syafi'i tetap sholat zuhur, asarnya tetap pelan, biar yang hidup sekarang ini mikir, kenapa kok zuhur asar pelan, sedang yang maghrib isya subuh kok keras. Biar mengenang sejarah susah payah yang umat Islam beribadah kepada Allah ini. Itu rahasianya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami dan seluruh kerabat serta sahabat kami manusia-manusia yang selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, membanggakan hati Rasulullah SAW. Izinkan Rasulullah bisa menolong, mensyafaati seluruh umatnya mengentas dari jurang api neraka-Mu ya Allah. Persatukan dan rukunkan seluruh umat Rasulullah SAW. Jadikanlah semua anak turun kami manusia yang meneruskan perjuangan dakwanya Rasulullah SAW, menghidupkan sunnahnya dan selalu membahagiakan hatinya Rasulullah SAW. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bijai nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala
sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.